Halo, kita ketemu lagi di video kuliah interaksi manusia komputer dan perancangan interaksi. Kali ini kita akan membahas dua istilah yang sering digunakan dalam desain user interface ya, antarmuka, yaitu personalization atau personalisasi dan customization atau kustomisasi. Eh, Maksud dari video ini adalah kita memberikan gambaran yang tepat kapan kita akan menggunakan personalisasi dan kapan kita akan menggunakan kustomisasi dan siapa yang melakukan. Kalau dalam gambar ini kita melihat bahwa personalisasi itu dilakukan oleh bisnis, sementara kustomisasi itu dilakukan oleh customer atau pelanggan atau pengguna. Oke, kita akan mulai. Kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan personalisasi dan customisasi. Personalization ini versus customization, apa sih persamaan dan perbedaannya? Perbedaan utama antara personalization dan customization terletak pada siapa. Apakah itu sistem, apakah itu pengguna, maksud sistem bisa apa, sistem aplikasi yang mengambil inisiatif untuk menyesuaikan pengalaman pengguna atau user experience. Tujuannya adalah meningkatkan user experience, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan kemudahan, meningkatkan pemahaman, meningkatkan bagaimana sistem aplikasi bisa membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas atau goal dari pemanfaatan aplikasi tersebut. Lanjut kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari personalisasi ya. Jadi kalau untuk personalisasi tadi disebutkan bahwa bisnis ya, ini disebutkan bisnis itu diwakili oleh sistem atau sistem aplikasi yang menyesuaikan interface untuk pengguna, di mana personalisasi ketika sebuah aplikasi atau mungkin juga website ya secara otomatis menyesuaikan konten, lalu juga tata letak atau juga fungsionalitas berdasarkan data yang dikumpulkan tentang pengguna tersebut. Setiap kita berinteraksi dengan sistem aplikasi, data kita, apa yang kita klik, apa yang kita cari, apa yang kita beli, apa yang kita ubah, itu akan dicatat menjadi masukan untuk sistem aplikasi melaksanakan personalisasi. Jadi inisiatifnya ini dari sistem, bukan dari pengguna. Sistem punya data, mengumpulkan data dari pengguna, lalu dengan memanfaatkan mungkin kecerdasan buatan, mungkin algoritma, atau juga ada rule ya dari sebuah aplikasi akan mengacu kepada data perilaku pengguna, history ya. Anda nonton YouTube, senangnya nonton video mengenai sepak bola, itu history. Mengklik video mengenai sepak bola, itu history. Waktu yang dihabiskan, lokasi, Anda nyari di Maps, Anda tinggal di Bandung, Anda selalu mencari tempat-tempat di Bandung, otomatis pada saat masuk lagi itu akan dipersonalisasi Maps-nya, petanya itu untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Ini masuk ke selanjutnya yaitu data demografis, lokasi, mungkin juga perangkat, baik software maupun hardware, dan data pengguna lainnya. Tujuannya adalah menyajikan user experience atau pengalaman pengguna yang lebih relevan, lebih efisien dan menarik, dan yang penting ya, tanpa meminta usaha dari pengguna. Anda tidak melakukan apapun, itu sudah dibantu dan disediakan oleh sistem. Nah, selanjutnya ya kita lihat ya yang namanya personalisasi, baik personalisasi maupun kustomisasi, ini ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk personalisasi, keunggulannya adalah tentu saja menghemat waktu. Anda suka lihat video sepak bola ya, tadi kita sudah bahas ya, pada saat Anda masuk YouTube misalkan ya nggak perlu cari lagi, langsung dikasih video-video mengenai sepak bola
terbaru, menghemat waktu pengguna. Sistem aplikasi akan terasa pintar, ya, membantu, intuitif, dan meningkatkan engagement. Ingin pakai lagi. Kenapa? Karena mudah. Apa yang saya butuhkan, nggak perlu nyari pun, sudah disediakan. Problem adalah ini bisa terasa mengganggu privasi kita. Loh, kok data saya dicatat ya? Loh, kok kesukaan saya dicatat ya? Atau saya bosen nih lihat video mengenai sepak bola, pengen lihat video mengenai yang lain. Ya, ini ke bagian selanjutnya, itu terkadang prediksinya salah. Saya lagi bosan lihat video mengenai sepak bola, ingin lihat video mengenai kucing misalkan, ya. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh personalisasi itu tidak tepat. Ini adalah contoh-contoh personalisasi yang umum, ya, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan sistem aplikasi tertentu. Misalkan sistem rekomendasi dari Netflix, Spotify, ya, sistem menganalisis film atau lagu yang ditonton lalu menyarankan konten yang serupa. Di Spotify kita suka lagu metal misalkan, atau lagu jazz, maka Spotify akan memberikan lagu metal atau jazz yang terbaru, ya, atau yang banyak yang disukai. Lalu feed Instagram, TikTok, Twitter, algoritma dari aplikasi ini akan menampilkan postingan berdasarkan apa yang paling mungkin disukai. Ya, saat ini kita sedang heboh, negara kita lagi demo di mana-mana. Ya, menuntut misalkan perbaikan kehidupan, menuntut pejabat itu tidak korupsi. Ya. Nah, itu yang feed yang akan diberikan oleh Instagram, oleh TikTok, oleh Twitter. Kenapa? Karena itu yang paling dicari. Banyak dicari oleh pengguna berdasarkan data yang mereka dapat berdasarkan algoritma. Selanjutnya Google Search Result, ya ini mirip saja dengan yang feed Instagram, ya, hasil pencarian disesuaikan dengan lokasi dan riwayat pencarian sebelumnya. Anda sekarang sedang bikin TA, sedang banyak mencari konten-konten mengenai metode tertentu misalkan, itu akan otomatis akan diberikan. Selanjutnya adalah e-commerce. Ya, saya pikir juga Anda banyak melakukannya, belanja ya pakai Tokopedia, pakai Shopee, atau beli makanan pakai SoFood, ya. Kalau internasional itu ada Amazon. Menampilkan produk yang paling disuka, atau mungkin juga Anda pernah melakukan pembelian tapi nggak jadi oleh berbagai sebab. Nah, pada saat Anda masuk lagi ke aplikasi, transaksi yang belum selesai itu akan diberikan. Mau dilanjutkan tidak, atau mau dibatalkan. Anda suka cari makanan ini, misalkan terakhir itu Anda beli martabak di GoFood misalkan. Pada saat Anda masuk lagi ke GoFood, Anda akan diberikan pilihan, ya, dipersonalisasi, mau beli martabak lagi misalkan. Atau mungkin hal yang paling sederhana, pada saat Anda masuk login dengan nama tertentu ke sebuah website, maka Anda akan dipanggil nama supaya lebih akrab, lebih mungkin lebih manusiawi, ya, website yang menyapa dengan nama, ya. Baik, itu contoh-contoh personalisasi. Lanjut kita akan ke customization atau customisasi. Nah, ini adalah ketika pengguna secara aktif dan sadar melakukan perubahan pada antarmuka default, ya, yang diberikan oleh sistem di awal, agar sesuai dengan preferensi pribadinya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan, ya, mungkin seleranya. Pengguna memiliki kendali penuh. Customisasi yang paling umum, yang contoh saja yang paling sangat sederhana, Anda mengganti wallpaper dari sistem operasi MS Windows. Anda pakai Windows 10 misalkan atau 11, ya.
si wallpapernya diganti dengan wajah Anda atau wajah keluarga atau wajah idola atau mungkin wajah pacar Anda. Sebetulnya Anda sudah melakukan customisasi. Ya. Jadi customisasi itu inisiatifnya ada di pengguna atau user berdasarkan preferensi, ya, keinginan, ya, atau syarat-syarat eksplisit dan pilihan sadar dari pengguna, tidak ditentukan oleh sistem. Saya pengguna, saya mengubah. Tujuannya adalah memberikan kendali dan kebebasan kepada pengguna untuk menciptakan lingkungan kerja atau mungkin browsing yang nyaman atau sesuai dengan kebutuhan untuk pengguna tersebut. Ya, jadi Anda di sini bisa lebih memahami, ya, tadi disebutkan bahwa personalisasi itu bisnis berarti oleh sistem aplikasi, customisasi ini oleh customer atau oleh pengguna. Keunggulan dari customisasi adalah pengguna merasa memiliki kendali. Saya nggak mau seperti ini, saya pengen seperti ini. Saya tidak mau A, saya pengen B. Saya disarankan A, nggak mau, saya pengen B, misalkan. Sehingga hasilnya akan sangat sesuai dengan individu. Kelemahannya adalah tentu saja ini memerlukan usaha dan pengetahuan yang cukup, ya, cognitive load mengenai aplikasi tersebut. Bagaimana mungkin Anda bisa mengubah wallpaper dari sistem operasi Microsoft Windows jika Anda tidak tahu caranya? Ya, oh ternyata harus pakai file JPG, ternyata harus masuk ke setting, ternyata harus select wallpaper dan seterusnya. Kadang-kadang, ya, pengguna juga nggak mau susah, ya, tidak mau repot untuk melakukannya. Ini contoh-contoh customisasi yang saya yakin juga, ya, Anda pernah melakukannya. Yang pertama adalah mengatur tata letak dashboard. Paling gampang, yang saya yakin Anda punya HP, ya, punya smartphone, itu tata letak untuk icon-icon aplikasi WhatsApp, e-banking misalkan, atau mungkin PDF reader, atau mungkin Spotify, ya, dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, saya sering pakai WhatsApp, maka WhatsApp saya tempatkan, saya customisasi di layar awal telepon saya, HP saya. Atau Anda pakai WhatsApp misalkan di browser, ya. Kalau pakai warna yang light itu terlalu terang, Anda pilih ke mode gelap atau dark mode. Ini juga customisasi. Kenapa pakai dark mode? Ya supaya tidak silau. Misalkan karena saya pakai laptopnya kebetulan malam-malam, ya. Atau juga mengatur ulang tab menu di aplikasi. Anda pakai Microsoft Office, ternyata Anda banyak sekali melakukan pengubahan untuk tabulasi, ya, untuk setting paper dan seterusnya. Anda ubah itu sesuai dengan kebutuhan. Anda tinggal lihat ke setting, mana misalkan kira-kira dari icon-icon yang Anda butuhkan dan tidak Anda butuhkan. Lalu ini saya pikir yang Gen Z banyak lakukan, ya, membuat playlist lagu sendiri. Wah, saya mah sukanya lagu pop Indonesia, terbaru misalkan, ya silahkan. Anda tinggal pilih, Anda buat playlist. Jadi pada saat Anda pengen mendengarkan lagu, Anda hanya mendengarkan lagu yang playlistnya Anda susun sendiri, tidak diberikan oleh orang lain atau tidak diberikan oleh sistem. Yang selanjutnya adalah misalkan kita bisa mengatur shortcut keyboard sesuai dengan keinginan di aplikasi, ya. Saya kebetulan sering pakai Photoshop, ya, shortcut bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Pertanyaan selanjutnya, Anda sudah paham perbedaan antara personalisasi dan customisasi? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih dibutuhkan oleh pengguna? Ya, ternyata dua-duanya juga dibutuhkan. Ingat, ya, dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya juga punya kelemahan. Jadi beberapa
apa itu ya, penelitian menyebutkan bahwa customisasi sebagai dasar dan personalisasi sebagai penyempurna. Anda boleh mengubah sendiri, tapi kalau males, ya berikan itu kepada sistem. Kalau Anda merasa repot, merasa Anda harus belajar dulu, ya saya tidak punya waktu misalkan, serahkan ke personalisasi. Tapi di awal sebaiknya pengguna itu paham untuk customisasi. Pengguna memilih minatnya secara manual, ya, mengubah sendiri, customisasi. Lalu sistem akan merekomendasikan konten yang berdasarkan pilihan tersebut. Kalau customisasi yang diinginkan misalkan itu terlalu kompleks, itu sebaiknya dibantu oleh personalisasi. Pilihan pertama customisasi, untuk membantu atau mungkin untuk default itu disediakan personalisasi. Orang mungkin belajar dari personalisasi dulu, ya. Setelah diberikan oleh sistem, oh begini ya, saya coba mulai ngutak-ngatik. Ya, ini tidak ada aturan customisasi dulu baru personalisasi atau personalisasi dulu atau customisasi selanjutnya. Sediakan opsi itu dua-duanya, biarkan pengguna memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya harap video singkat ini bisa memberi pemahaman ya bagaimana nanti akan merancang UI, ya, user interface, dan bagaimana Anda bisa merancang user experience dengan memanfaatkan dua-duanya ya. Tidak boleh saya harap tidak hanya salah satu, baik personalisasi dan customisasi. Oke, cukup untuk videonya. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya.